Apa kata roh kepada jasad? Wahai kasihku, apa kamu tidak ingat bahwa tempat ini adalah tempat yang mengerikan? Di mana anak-anakmu? Di mana saudara-saudaramu? Di mana teman dekatmu? Sampai di mana istrimu? Semua dipertanyakan oleh roh tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah salat Isya yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kami hormati Ketua DKM Masjid Jamilul Taqwa Bapak Haji Mansur Shah beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati dan yang kami muliakan para asatidz guru kita, di antaranya Mukarram Al-Ustaz Kanidin, Mukarram Al-Ustaz Zainuddin, serta para asatidz yang lain yang tidak disebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya kepada Bapak dan Ibu sekalian, dan yang kami hormati dan yang kami muliakan Dewan Nasihat Masjid Jamilul Taqwa, para hujat, ibu-ibu haji, serta seluruh jamaah bapak-bapak ibu dan saudara-saudara sekalian yang insyaallah sama-sama pada kesempatan malam hari ini kita semua sekali lagi senantiasa mendapat rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah atas izin Allah pada kesempatan malam hari ini kembali kita dipertemukan di masjid yang mulia ini, kembali kita mengikuti kegiatan sekaligus pembukaan seluruh kegiatan taklim, pengajian, baik bapak-bapak, remaja, ibu-ibu, kemudian juga TPA-nya semuanya pada kesempatan malam hari ini nanti selalu akan dibuka oleh Ketua Umum Masjid Jamilul Taqwa Haji Mansur Shah. Kemudian sekaligus pada kesempatan malam hari ini kita sekaligus kita mengadakan acara-acara halal bihalal yang pada tahun yang lalu tidak sempat kita adakan karena memang masa pandemi. Kita baru mengadakan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan acara pada kesempatan malam hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kita sampaikan, kita sanjungan kepada junjungan kita baginda Rasul Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, serta kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Dan insyaallah nanti kita semua dan keluarga kita insyaallah senantiasa mendapat syafaat dari baginda Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Izinkanlah saya di sini selaku pembawa acara akan menyusun acara pada kesempatan malam hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, kemudian kedua sambutan dari Ketua DKM Bapak Haji Mansur Shah, kemudian sekaligus acara halal bihalal, kemudian tausiah halal
kemudian acara selanjutnya sambutan dari ketua kita, Ketua Umum Masjid Jamil Mustafa oleh Bapak Haji Mansur Sah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya muliakan para alim ulama, para asatidz, para hujjah, yang saya hormati para guru kita, antaranya Ustaz Kabirin, para Ustaz Zainuddin, para Ustaz Sibino, para Ustaz Mendakir, saya muliakan para nasihat masjid, Bapak Haji Mendakir. Salawat sering salam tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita dapat samaat di yaumil akhir nanti amin ya rabbal alamin. Baik, pada malam ini yang pertama kita halal bihalal, ya tahun kemarin kita sempat, ya alhamdulillah tahun ini kita adakan halal bihalal, dan sekaligus pembukaan pengajian, baik pengajian malam Jumat, pengajian malam Senin dan malam Kamis, dan pengajian penghibur dan remaja. Alhamdulillah pada saat ini kita mulai pengajian kita akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Kabirin, dan juga masih suasana keadaan kita mohon maaf lahir batin semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah tausiah halal bihalal yang akan disampaikan oleh kita Bapak Ustaz Zainuddin. Untuk itu kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai malam hari ini Allah amat berkenan memberikan beberapa nikmat, bermacam-macam nikmat kepada kita, sehingga kita bisa hadir berkumpul kembali ke Masjid Jamil Taqwa ini dalam rangka halal bihalal, dalam rangka pembukaan seluruh kegiatan pengajian di Masjid Jamil Taqwa. Tentunya berbicara masalah halal bihalal, tentunya tak jauh dari saling memaafkan satu di antara yang lainnya. Lalu siapa saja yang perlu kita meminta maaf? Kepada siapa saja perlu kita ini meminta maaf? Yang pertama tentunya kepada kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita, ibu dan ayah kita. Itu yang paling utama yang harusnya kita memohon maaf kepada beliau. Kenapa demikian? Karena perjuangan kedua orang tua kita, pengorbanan kedua orang tua kita, kasih sayang kedua orang tua kita tak akan terbalas apabila kita melakukan kebaikan-kebaikan sebesar apapun yang kita berikan kepada kedua orang tua kita. Kebaikannya kita berikan kepada kedua orang tua kita itu jauh lebih sedikit ketimbang apa yang diberikan orang tua kita kepada kita. Nah, oleh karena itu beruntung apabila kita masih mempunyai kedua orang tua kita di alam dunia ini. Beruntung, artinya masih ada kesempatan
meminta maaf kepada kedua orang tua kita secara langsung. Namun jangan berkecil hati bagi kedua orang tua kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ada cara-cara yang lain agar kita bisa membahagiakan kedua orang tua kita tersebut. Yang kedua, permohonan maaf kepada siapa? Kepada istri bagi suami, kepada suami bagi istri. Yang ketiga, kemana lagi kita minta maaf? Ke orang-orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Kepada mereka, kepada tetangga dan kepada siapa saja kaum muslimin wal muslimat. La yu'minu ahadakum kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak beriman salah seorang di antara kamu hatta yuhibbu lijari kama yuhibbu li nafsi, sehingga dia mencintai tetangganya, mencintai saudaranya, mencintai temannya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Pertama, meminta maaf kepada kedua orang tua, suami kepada istri, istri kepada suami, dan kita kepada siapa saja, kepada masyarakat, orang-orang yang kita kenal maupun bahkan yang tidak kita kenal, sekaligus kita mohon maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita yang telah menyampaikan tausiah halal bihalal untuk kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, mengingat pengajian sudah dibuka, untuk itu kepada Bunda Al-Mukarram Al-Ustaz Kadin, waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi dawaini amin ya rabbal alamin. Al-bab tasi wa asara bi anna ruha ba'dal khuruji ya'ti ila qabri wa manzili. Al-bab tasi asara bab yang ke-19 bi anna ruha, di dalam menjelaskan tentang roh. Ba'dal khuruji, sesudahnya keluar dari jasad manusia. Ya'ti, dia datang ila qabrihi, kepada kuburannya, wa manzilihi, dan tempat tinggalnya. Jadi bab yang ke-19 menjelaskan tentang roh sesudah keluar dari jasadnya manusia atau manusia itu mati. Roh akan kembali ke kuburan dan tempat tinggalnya waktu di dunia. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, idza kharaja ruhu min badani Adam wa madha salasatu ajamin yaqulu ya rabbi dhanni hatta amsi wa anzuru ila jasadi alladhi kuntu fihi faya'dhanu Allah ta'ala lahu fayaju ila qabri wa yanzuru ilaihi min ba'id. Qala berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kharaja, ketika keluar ar-ruh min badani Adam, dari badan Adam yaitu manusia, wa madha, dan sudah lewat
dan izinkanlah beri kepadaku kata amsia sehingga aku berjalan, wa anzura dan aku melihat, ila jasadi kepada jasadku, alladzi kuntu yang aku berada bihi padanya, faya'zanu maka Allah mengizini lahu kepadanya, fayatimu maka ia datang ila qabrihi kepada kuburannya, wayang dulu dan dia melihat ilaihi kepadanya bibawidin dari jarak jauh. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika roh udah keluar atau udah lepas dari jasadnya manusia dan udah melewati dari masa 3 hari, misalkan meninggalnya hari Selasa, Rabu, sudah mulai Jumat pagi, itu roh udah minta izin kepada Allah, ya Allah izinkanlah aku tak berjalan dan melihat jasadku, di mana jasad itu pernah aku tinggal bersamanya ketika waktu di dunianya. Makanya jangan disepelekan kalau roh mentang-mentang sudah meninggalkan kita, nggak nengokin kita lagi, masih nengokin, masih ingat. Namanya roh teman setia kita waktu berada di alam dunia. Kemudian Allah memberi izin kepada roh itu datang ke kuburannya, dipandangnya dari jauh, dan mau berani dekat-dekat roh ketika melihat jasadnya di alam. Waqad salah dan sungguh mengalir atau mengucur min khoraihi dari lubang hidung kedua mayit, wa min famihi dan dari mulutnya mayit daun darah. Waya bagi maka dia menangis bukaan dengan tangisan tawilan yang panjang. Sumaya Quru kemudian berkata, awal ya jasadi, bukan awal ya, awal bukan awal, kalau awal kan dalam pada awal. Ini awal ya jasadi, wahai jasadku al-miskina yang miskin, ya habibi wahai kekasihku, atan guru apa kamu ingat ayama hayatika pada masa hidupmu, hadzal manzilu ini tempat manzilul wahsati, tempat kesedihan, wal balai dan cobaan, wal hazani dan kerusakan, wan nadamati dan penyesalan. Sumayan di kemudian roh berlalu. Ketika roh minta izin kepada Allah untuk bertemu jasadnya di alam kubur, Allah mengizini kepada roh tadi. Ternyata apa yang dilihat roh pada jasad di alam kubur baru 3 hari tadi, ternyata dari lubang hidungnya, dari mulutnya sudah mengucurkan darah, baru mengeluarkan darah dari mulut dan kedua lubangan hidungnya. Ini mayat kalau sudah berada di alam kubur 5 hari, dari mulutnya, dari kedua kupingnya, lubangan kupingnya, dari kedua lubangan hidungnya sudah mengalirkan darah yang bercampur nanah. Kalau orang Bandung namanya nanah buah, nanah yang baunya sangat basi. Kalau baru nanah atau darah nggak begitu baunya. Kalau nanah
udah bercampur darah, baunya udah sangat menyengat sekali. Kalau jenazah makan dalam masa sudah melewati masa 5 hari. Keadaan jasad di alam kubur sudah dari mulutnya, dari kedua lubangan kupingnya, dari kedua lubangan hidungnya sudah mengalir atau mengucur sebuah darah yang bercampur. Nah, kemudian roh tadi berkata, "Wahai jasadku, apa kamu tidak ingat pada masa hidupmu tempat ini adalah tempat kesedihan, kesusahan, dan banyak cobaan?" Itu kata roh waktu menemui jasadnya di alam kubur. Sab'atu ayamin 7 hari, yaqul maka berkata, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, izan izinkanlah diri kepadaku hatta anzura sehingga aku melihat lama." Fayaqul maka dia berkata, "Ya jasadi, wahai jasadku, atadzkuru apa kamu ingat ayyama hayatika pada hari kehidupanmu?" Roh minta izin lagi kepada Allah. "Ya Allah, izinkanlah aku tak melihat jasadku di alam kubur. Ternyata apa yang disaksikan oleh roh tadi? Jasad itu tadi sudah dikerubuti oleh ulat-ulat tanah yang ada di dalam kubur. Udah gak kelihatan jasadnya, udah kelihatan belatung semua yang dikerubuti di jasad itu tadi. Apa kata roh kepada jasad? "Wahai kekasihku, apa kamu tidak ingat bahwa tempat ini adalah tempat yang mengerikan? Di mana anak-anakmu? Di mana saudara-saudaramu? Di mana teman dekatmu? Sampai di mana istrimu?" Semua dipertanyakan oleh roh tadi. Kalau kita ditinggal oleh keluarga yang meninggal, tolong sebelum sampai setahun, karena dalam masa 1 tahun roh belum diangkat oleh Allah, dikumpulkan yaitu di bawah aras. Dalam masa 1 tahun roh itu masih datang mendatangi keluarganya, sanak familinya, merasa kasihan orang-orang yang ditinggalkan di alam dunia ini, mau menyerahkan saya apa enggak, atau masih merugikan harta warisan saya apa enggak. Itu selama 1 tahun masih gentayangan di sekitar lingkungan rumah yang ditinggalkan. Pengajian malam hari ini kita tutup sampai di sini karena ini pengajian pembukaan. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada malam hari ini menambah kemanfaatan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menambah keyakinan kita kepada alam ghaib yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma biqil